warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Bidan Yulia. Please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Bidan Yulia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi. Untuk ibu-ibu yang baru aja melahirkan, yang sedang galau dan bingung mau pilih pakai KB apa, saya akan bantu ibu-ibu untuk memilih KB apa yang cocok untuk ibu pakai. Oke, pertama saya akan jelasin dulu KB itu ada KB apa aja. KB itu terdiri dari dua jenis ya, KB hormonal dan KB non hormonal. KB hormonal itu seperti suntik 1 bulan ataupun yang 3 bulan, KB pil dan KB susuk. Sedangkan KB non hormonal itu adalah tidak mengandung hormon seperti IUD, Novate atau Copper-T, kemudian kondom, vasektomi dan tubektomi. Seperti itu. Untuk jangka panjangnya, jangka panjang penggunaan KB itu bermacam-macam juga. Kalau KB pil itu ibu harus kita mulai dulu dari KB hormonal. Contoh salah satu dari KB hormonal adalah KB suntik. Di sini saya punya contohnya KB suntik. Ini yang gratis dari pemerintah, ibu bisa dapetin di puskesmas, di posyandu ya. Ini free. KB suntik 3 bulan hormonal ya. Kandungannya ada medroxyprogesterone asetat. Ini yang 3 bulan. Nah, ada KB lagi yang 1 bulan. Bedanya kalau yang 3 bulan ini siklus haidnya agak kurang teratur atau malah kadang nggak mens atau ngeflek, kebanyakan pasien mengeluh seperti itu. Terus kalau yang 1 bulan biasanya pasien bilang mereka lebih dapat mens sebulan sekali. Tapi tetap aja sama aja, yang namanya KB hormonal pasti akan ada gangguan di siklus mensnya ibu. Entah itu dia ngeflek, jarang haid, atau malah nggak haid sama sekali. Karena memang sifat yang hormonal tadi. Karena yang dialami di tubuh kita itu ketika kita disuntikan KB hormonal maka akan mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron yang ada dalam tubuh kita sendiri, seperti itu ya. Kalau untuk ibu menyusui itu tidak bisa pakai yang 1 bulan karena akan mempengaruhi produksi ASI ibu. Nanti kemungkinan produksi ASInya akan berkurang atau mungkin malah bisa berhenti. Jadi saya nggak menganjurkan untuk ibu yang menyusui untuk pakai KB yang 1 bulan. Untuk ibu menyusui kalau mau pakai KB suntik saya anjurkan yang 3 bulan. Seperti itu. Disuntiknya di bagian bokong ya. Tadi saya jelaskan tentang kelemah ini ya, efek sampingnya bisa mual, kemudian kadang pusing, kemudian siklus mensnya nggak teratur, seperti itu untuk KB hormonal seperti jenis suntik. Dan kekurangannya ibu harus ketergantungan sama petugas kesehatan. Ibu harus datang setiap per 3 bulan sekali untuk suntik atau per 1 bulan sekali, seperti itu ya. Dan jangan sampai kelewat dari tanggal ulangannya. Harus rajin mengingat tanggal ulangannya, kapan kembali di kartu KB ulangannya itu. Kemudian untuk KB hormonal yang lain, contohnya seperti KB pil. Ini KB pil kombinasi ya. KB pil kombinasi ini juga sama, nggak boleh dikonsumsi sama ibu yang menyusui karena akan mempengaruhi produksi ASI. Kalau untuk ibu menyusui mau minum KB pil, ada sendiri KB pil untuk laktasi ya. Karena kalau yang kombinasi itu nggak bisa dipakai untuk ibu menyusui. Untuk KB pil ini, ibu harus minum di jam yang sama setiap harinya dan nggak boleh lupa. Untuk pasien yang pelupa, saya nggak menganjurkan untuk pakai KB pil minum ini. Karena ketika ibu lupa sekali, 2 kali, 3 kali, efektivitasnya akan menurun dan kemungkinan hamilnya akan tinggi sekali. Angka kegagalan KB-nya nomor 1 kalau KB pil. Lupa sekali, lupa 2 kali bisa resikonya langsung hamil lagi. Jadi saya nggak menganjurkan buat pasien yang lupa. Untuk mau pakai minum pil KB ini, ibu harus
disiplin, pasang alarm, minum di jam yang sama, nggak boleh lupa ya, setiap hari minum di jam yang sama. Efek sampingnya masih sama, KB hormonal itu kadang mual, pusing ya, gangguan. Kalau ini sih lebih teratur mainnya, tapi kadang ada juga yang mainnya nggak teratur, sama-sama mengandung hormonal seperti itu ya. Kemudian KB hormonal apa lagi? Ada KB hormonal yang butuh sedikit pembedahan insisi namanya, dipasang di lengan, namanya KB susuk, KB implan. KB implan ini untuk 3 tahun ya. Nggak kelihatan sih contoh implannya karena ada di dalam alatnya ini. Jadi proseduralnya untuk KB implan ini, oh ya, KB implan yang saya contohin ini semuanya gratis ya, karena sekarang saya lagi dinas sore di puskesmas, jadi saya ambil contohnya aja alat-alat KB yang free dari pemerintah buat pasien. Kalau mau pasang KB ke puskesmas gratis. Ini contoh KB gratis dari pemerintah, KB susuk untuk 3 tahun. Penggunaannya untuk 3 tahun. Jadi kalau udah dipasang 3 tahun ibu aman. Cara pasangnya biasa, posisi pasiennya tiduran, kemudian akan dibersihkan dulu ya, diberi antiseptis betadine, kemudian akan diberikan obat untuk baal. Apa itu baal? Akan diberikan anti nyeri, bukan anti nyeri, itu lupa sih saya. Sorry, saya ingatnya obatnya lidokain. Anestesi ya, anestesi lokal. Di anestesi lokal dulu, jadi ibu nggak akan merasa sakit waktu dibedahnya. Nah, diinsisi sedikit, kadang perlu insisi, kadang enggak sih. Kita langsung tusuk aja, ini pakai alatnya ini udah tajam, jadi kayak kita anestesi dulu biar nggak sakit pasiennya, terus langsung kita pasang. Ada 2 di dalam sini, ada 2 batang. Jadi seperti batang korek ya, gedenya segitulah, segede batang korek. Nah, dipasangnya di bawah kulit, jadi kalau udah terpasang ya ibu bisa ngeraba, oh di sini masih ada nih, masih keraba di bawah kulit. 3 tahun ya. Nanti kita biasanya habis pasang kita kasih jadwal kontrolnya, 3 hari kemudian kita periksa lukanya baik atau enggak. Lukanya enggak besar kok, cuman bolongin sedikit aja. Terus selama 3 tahun, nanti udah habis masa gunanya, ibu boleh kembali lagi ke puskesmas, nanti kita buka dan dipasang lagi. Biasanya pasien-pasien gitu bongkar pasang. Oke, ini sama KB hormonal ya. Bisa kadang siklus mensnya nggak lancar, kemudian ada pusing, ada mual ya. KB hormonal memang seperti itu ya, wanita memang seperti itu. Oke. Tapi kalau keuntungannya KB susuk 3 tahunan ini, ibu nggak perlu keluar biaya ke bidan atau ke vaskes, fasilitas kesehatan, untuk suntik per 3 bulan, suntik per 1 bulan. Ibu nggak perlu nginget-nginget minum pil setiap hari, takut kelupaan, kelewatan, enggak. Ini aman. Jadi selama 3 tahun pikiran ibu tenang. Nah, 3 tahun kemudian baru deh bongkar pasang ya, gitu kekurangannya dan kelebihannya. Oke, tadi udah KB hormonal ya, udah saya jelasin. Kemudian KB non hormonal. KB non hormonal atau yang tidak memakai hormon. Jadi nggak ada efek sampingnya ke tubuh kita atau ke badan kita, itu namanya KB IUD. Kalau contoh yang saya punya ini namanya Coperte ya. Ada lagi yang mereknya Novate, harganya lebih mahal, tapi di puskesmas barang itu nggak ready karena yang dari pemerintah atau yang pemerintah kasih gratis buat ibu-ibu sekalian itu yang namanya Coperte. Bedanya kalau yang Novate itu dia agak sedikit lebih melengkung ya, dan harganya lebih mahal. Kalau nggak salah saya beli itu buat saya pasang sendiri ya, saya pakai sendiri, saya pakai Novate, saya juga pakai IUD. Saya beli di apotik itu harganya sekitar 300 ribuan. Nah, itu baru alatnya aja, belum termasuk biaya jasa dokternya, obatnya, dan alat-alat yang dipakai pada saat proses pemasangan. Oke, kalau di puskesmas ini gratis ya, free semuanya, ibu nggak dicas apa-apa. Oke, Coperte ini atau IUD, intrauterine device,
tidak mengandung hormon karena dia dipasangnya di dalam rahim. Alatnya seperti huruf T ini. Ini kan kelihatan panjang ya, ini cuman alat pendorongnya aja, alat bantu buat kita pasang ke dalam rahim. Nanti posisi pasiennya tiduran, ngangkang ya. Pasien kita anjurkan dulu untuk buang air kecil dulu ke kamar mandi supaya lebih nyaman pada saat proses pemasangan. Pasien posisinya ngangkang, seperti itu kita akan masukkan alat seperti cocor bebek. Jadi contoh misalnya ini liang vaginanya ya, kemudian kita masukkan alat seperti cocor bebek, kita buka, dan ibu itu harus relax, tenang ya, jangan tegang, karena ketika ibu tegang terlalu takut nanti otot rahimnya akan spasme, mencengkram si alat cocor bebek itu dan rasanya malah akan sakit. Jadi saran saya kalau pas pasang harus relax dan tenang. Jadi ketika dimasukkan alat, dibuka jalan lahirnya atau liang vaginanya, ibu tidak terlalu merasa kesakitan. Setelah itu nanti kita akan lakukan pengukuran rahim, panjang kita bersihkan dulu biasanya mulut rahimnya. Kemudian kita akan lakukan pengukuran panjang rahimnya berapa senti, barulah kita pasang alat ini ya. Oke, setelah dipasang biasanya nanti disuruh uji coba dulu nanti setelah berapa ya, kira-kira 1 minggu lah, nggak boleh berhubungan suami istri dulu. Nanti 1 minggu kemudian suaminya baru disuruh test drive. Oke, kayak nyoba mobil baru ya, test drive. Nanti suaminya ditanya gimana, suami ada keluhan nggak, kena benangnya atau enggak, seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya sih enggak ya, aman-aman aja. Terus udah tuh, kalau misalnya IUD ini untuk, kalau saya pakai Novates untuk 5 tahun ya. Kalau Copper T ini biasanya 5 tahun juga, 5 atau maksimal 8 tahun, 5 atau maksimalnya 8 tahun kalau Copper T ini. Jadi sama kayak KB jangka panjang tadi tuh, kayak yang susuk itu sama jangka panjang, ini juga untuk jangka panjang. Copper T ini dia dipasangnya dalam rahim. Terus kelebihannya dia nggak mempengaruhi siklus head ya. Jadi saya tuh nyamannya tiap bulan saya mainnya lancar, rutin ya, nggak ada gangguan ngeflek atau apa di setiap harinya seperti itu. Dan lebih tenang aja sih kalau udah KB ya, dan jangka panjang juga. Tapi kekurangannya, oke, saya kasih tahu. Setiap KB itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nggak ada yang satu alat kontrasepsi perfect, nggak ada keluhannya apa-apa. Nggak. Semua KB jenis alat kontrasepsi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya ini tuh apa kalau KB IUD? Oke, kalau KB IUD itu biasanya mensnya akan lebih banyak. Yang saya rasain sendiri tuh mensnya banyak sekali, sampai 1 hari saya bisa ganti pembalut berkali-kali karena banjir, banyak banget mensnya. Biasanya banyak 2 hari itu banyak mensnya. Kemudian lebih nyeri saat haid itu, rasanya akan lebih sakit dari dulu sebelum nikah. Bedanya itu ya, haidnya lebih sakit, emang benar lebih sakit. Tapi selain itu enggak sih, fine aja. Yang lainnya, keluhan yang lain sih kalau saya nggak ada ya. Kalau KB IUD itu aja paling, kadang kalau pas berhubungan memang kadang suka keluar flek tuh. Tapi yang lainnya it's okay. Itu untuk KB IUD. Dan yang KB non hormonal yang lainnya ada, saya kasih contoh. Ini juga sama, yang semua saya bawa ini yang saya semua kasih lihat contohnya tadi itu semua dari BKKBN atau punya pemerintah gratis, bisa dapat di puskesmas. Oke. Ini contohnya KB kondom ya. Ini free juga, saya dapat di puskesmas juga KB kondom. Terus kenapa sih saya promote untuk pasien datang ke puskesmas KB? Karena banyak banget orang yang kalau saya ketemu di posyandu di luar sana, saya tanya kenapa Bu nggak mau KB, alasannya adalah nggak punya uang, nggak ada biaya, sayang uangnya, sayang untuk uang jajan anaknya, jadi mereka nggak KB, akhirnya malah hamil lagi ya. Padahal di puskesmas itu banyak banget alat KB yang kita udah ready di sini, udah siapin buat ibu-ibu yang mau KB, dan nggak perlu ada alasan nggak punya biaya Bu. Look at this, it's free for you, please don't
Please nggak usah khawatir tentang biaya, ibu tercinta, ibu tersayang. Gratis bu, gratis. Terus ada lagi bu, KB bukan jangka panjang, namanya adalah untuk mengakhiri kehamilan. Jadi kalau udah KB ini nggak bisa hamil lagi. 2, vasektomi dan tubektomi. Tubektomi itu pada perempuan digunting saluran telurnya, dan itu hanya dilakukan sama dokter kandungan di ruang operasi di rumah sakit. Jadi saluran telurnya biasanya gunting kemudian diikat, jadi nggak bisa hamil lagi. Telurnya, induk telurnya, kalaupun ada telurnya nggak bisa dibuahi sama sperma karena saluran telurnya udah digunting dan diikat. Biasanya dilakukan pas barengan operasi sesar kayak gitu. Jadi pas di sesar, ibunya udah inform konsen sama dokternya, suaminya udah yakin nih nggak mau tambah anak lagi, udah namanya kalau orang-orang bilang tuh di steril, nggak bisa hamil lagi. Kalau vasektomi itu pada laki-laki, itu saluran spermanya yang digunting, dipotong, diikat. Oke. Aja yang saya bisa jelasin dan berbagi buat ibu-ibu semua, sharing tentang alat kontrasepsi KB. Nggak perlu ragu untuk ber-KB, ibu boleh coba dulu jenis KB yang mana yang cocok. Misalnya nggak cocok, kalau misalnya nggak cocok, ibu boleh ganti alat kontrasepsi yang lain. Jadi emang nggak bisa dipaksain sih, misalnya kita intervensi ke pasien, ini yang cocok ini nih, suntik, nggak bisa. Pasien boleh coba dulu apa yang nyaman buat ibu, apa yang nyaman di tubuh ibu, respon tubuh ibu kayak gimana enaknya, baru ibu boleh pilih yang mana. Masing-masing KB semuanya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ibu tinggal pilih aja, diskusi sama suaminya, ibu mau pilih pakai alat KB yang seperti apa ya. Tapi lebih gawat lagi kalau nggak KB. Kalau misalnya ibu nggak KB, malah lebih apa ya? Malah lebih pusing lagi kalau menurut saya. Oke, gitu aja. Semangat buat ibu-ibu. Emang kebanyakan sekarang KB yang ada di dunia ini kebanyakan KB-nya buat perempuan. KB yang buat laki-laki, ya baru kondom sama vasektomi itu aja. Yang lainnya perempuan. Oke, sampai di situ dulu. See you next time. Dan terus update di channel YouTube saya untuk dapetin info-info terbaru dari saya. Saya akan sering-sering sharing sama ibu-ibu tentang kesehatan ibu dan anak. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.